Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Perhatikan baik-baik halaman 116 barakallahu fikum. Bagian bawah itu yaitu pantun yang ke-25. Pembahasan pagi hari ini adalah seputar al-aslu fil nahyi wal aslu fil amr. Yaitu mengenai hukum asal suatu larangan dan hukum asal suatu perintah menunjukkan apa. Dan sudah kita bahas serta kita lalui pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya al-asl fil amr yadullu ala al-wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib perbuatan itu untuk dikerjakan. Wal aslu fil nahyi yadullu ala tahrim. Dan hukum asal suatu larangan menunjukkan apa? Haramnya perbuatan tersebut untuk dilakukan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian ada, nah barakallahu fikum, ada perintah yang ada perintah yang terkadang apa tidak harus dikerjakan, tapi afdalnya dikerjakan, yaitu sunnah namanya. Paham ya? Ada juga larangan yang tidak harus ditinggalkan, tapi afdalnya ditinggalkan, itu makruh. Sudah kita lewati pembahasannya ya. Sudah kita lewati pembahasannya. Naam. Kita lihat apa yang disampaikan di sini. Qala al-mu'allifu asbahullah, perhatikan baik-baik. Wal aslu anna al-amra wan nahya hutim illa idzan nadmu awil kurhu ulim. Hukum asalnya perintah dan larangan hutim, harus. Hutim itu wajib, itu diwajibkan, diharuskan. Kalau larangan diwajibkan, diharuskan untuk ditinggalkan. Kalau perintah diharuskan, diwajibkan untuk dikerjakan, itu maksudnya. Illa, kecuali idzan nadbu itu mandub, itu sunnah, awil kurhu itu makruh, ulim kalau diketahui seperti itu. Paham ya? Contohnya apa contohnya? Dulunya mungkin orang mengira bahwasanya menggunakan siwak itu apa? Hukumnya wajib, tapi ternyata Rasulullah SAW bersabda, laula ana syuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalatin. Naam. Laula an syuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalatin. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan untuk apa? Menggunakan siwak setiap kali mau salat. Di situ menunjukkan bahwasanya ada unsur memberatkan, sehingga hukum memakai siwak adalah sunnah, tidak wajib. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian ada larangan la yashrabanna hadukum qa'iman. Jangan salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Ternyata suatu ketika Rasulullah pernah minum dengan berdiri. Itu nanti cara menggabungkannya berarti apa? Larangannya tidak ditahrim, tapi larangannya lil karahah, makruh hukumnya. Jadi kalau makruh afdalnya ditinggalkan. Kalau sunnah afdalnya dikerjakan, seperti itu. Itu patokan ya. Naam. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau, qaulu al-aslu annal amra ay amrullah wa rasulullah. Maksudnya adalah hukum asal perintah. Perintah siapa? Perintah Allah dan Rasulnya. Amrullah wa rasulih. Perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wa nahyi ay nahyullah wa rasulih. Dan larangan. Larangan siapa? Larangan Allah dan Rasulnya. Hutim yakni lazim. Harus dikerjakan kalau perintah, harus ditinggalkan kalau larangan. Itu hukum asalnya. Paham ya? Hukum asal itu antum pegang baik-baik, baru nanti tercabang. Kalau antum hafal hukum asalnya, nyabangkannya mudah. Paham ya? Jadi kalau hukum asal antum belum paham, bingung nanti. Nah, jadi kalau antum jumpai suatu dalil Al-Qur'an atau As-Sunnah kok ada perintah, kalau enggak ada sharif, enggak ada yang memalingkan, kembali ke hukum asal. Perintah ini menunjukkan wajib. Larangan ini menunjukkan apa? Haram. Itu kalau enggak ada qarinah. Paham ya? Enggak ada qarinah yang lainnya. Kita lihat. Fal aslu anna amrallahi lazimul fi'l. Ya kan? Hukum asalnya perintah Allah itu harus dikerjakan. Wan nahyu lazimut tark, sedangkan larangan harus ditinggalkan. Wa hadza ma'na qaulihim, inilah makna ucapan mereka al aslu fil amr al wujub. Masyaallah, langsung disebutkan sini ya. Inilah makna ucapan mereka, hukum asal perintah itu wujub, wajib dikerjakan. Wal aslu fil nahyi at tahrim, dan hukum asalnya larangan apa? Tahrim, yaitu pengharaman, haram dikerjakan. Illa, ini penting, illa kecuali idza dalla dalilun ala anna al amra lin nadbi. Kecuali kalau datang dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu hanya untuk nadab, itu sunnah. Mandub, masnun, mustahab sama. Kalau antum jumpai artikel kok ada mandub, masnun, mustahab sama, enggak usah bingung. Ini kok mandub ya? Di sini kok masnun? Di sini kok mustahab? Ya biarin sama.
Paham ya? Sama artinya. Jadi enggak usah bingung. Nah, mandub, masnun, mustahab sama. Paham insyaallah? Nah, berikutnya kata beliau di sini, au anna nahya lil karahah, atau larangan itu menunjukkan bahwa larangan lil karahah makruh. Berarti apa? Ya udah, berarti ada yang melalingkan dari hukum asal. Au lirdalik, atau yang selain itu minal qara'in ini. Berupa qara'in, qarinah-qarinah, tanda-tanda. Walihada qal, oleh karena ini beliau mengatakan illa idan nadbu awil kurhu ulim, kecuali kalau perintah atau larangan tersebut. Nah, kalau perintah atau nadb, larangan untuk kerh, yaitu apa? Nah, karahah makruh, diketahui barulah muncul apa? Hukum yang baru. Paham maksudnya ya? Jadi yang antum tanamkan di benak antum, hukum asal jangan sampai terlupakan, hukum asal. Al asl fil amr yadullu 'alal wujub. Itu satu. Yang kedua, al asl fil nahi yadullu 'ala tahrim, itu kaidah asal. Jadi nanti kalau ada ternyata ada qarinah-qarinah, barulah kita membuat hukum yang baru karena ada qarinah tadi. Paham? Oh, berarti perintahnya bukan untuk wajib ya, untuk sunnah gitu. Berarti ada qarinah. Oh, ternyata ini larangannya bukan pengharamannya, ternyata makruh karena ada qarinah. Paham maksudnya? Nah, itu penting sekali. Nah, karena zaman para sahabat dulu enggak ada dari kalangan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bertanya, "Ya Rasulullah, perintahnya ini lil wujub atau lin nadb?" Enggak ada. Langsung sami'na wa ata'na kalau mereka. Paham ya? Munculnya ilmu usul ini, barakallahu fiikum, disusun. Itu mulainya yang ma'rufnya di zaman siapa? Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris, Nam Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Saat itulah disusunlah ilmu mengenai apa ilmu usul ini, disusun, dibukukan hingga saat ini. Na'am barakallahu fiikum. Termasuk kitab beliau yang sangat bagus Ar-Risalah sama Al-Um. Itu bagus sekali. Karya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Berikutnya, wa hadhil qa'idatu min qawaid ushul fiqh. Kaidah ini merupakan salah satu kaidah-kaidah usul fikih wa ya ala far'ain. Maka kaidah ini berada di atas dua cabang. Kita lihat cabangnya apa? Al-far'ul awwal, cabang yang pertama, al-aslu fil amr al-wujub. Dihafal ini. Hukum asal perintah wajib untuk dikerjakan. Satu. Wal aslu fil nahyi at-tahrim. Nah, yang kedua sambungannya, hukum asal larangan tahrim, pengharaman. Paham? Jadi kalau ada larangan kok enggak ada sharifnya, enggak ada yang memalingkan, kembali ke hukum asal, berarti haram. Paham? Kalau ada perintah kok enggak ada sharifnya, enggak ada yang memalingkan, berarti apa? Wajib hukumnya. Adapun siwak tadi kan jelas, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan, lafaz perintah ini artinya aku perintahkan agar mereka bersiwakan setiap kali mau sholat. Tapi berat enggak kira-kira? Kalau diwajibkan berat enggak? Berat. Kalau diwajibkan kita berdosa kalau enggak bersiwak. Ya enggak? Oleh karena itu hukumnya sunnah. Paham belum? Nah, seperti tadi itu. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Larangan bukan? Larangan. Kalau enggak ada sharifnya, haram hukumnya minum dengan berdiri. Tapi ternyata suatu ketika Rasulullah pernah minum dalam keadaan apa? Berdiri. Nah, bagaimana ini? Hadisnya sahih juga. Kita katakan al-jam'. Paham ya? Digabungkan, disinkronkan. Kalau ada dua dalil yang dohirnya kontradiksi, apa kontradiksi artinya? Apa? Dohirnya apa? Berlawanan, kontradiksi, bertabrakan, berseberangan. Apa yang langkah pertama kali dilakukan? Al-jam'. Al-jam', digabungkan, disinkronkan kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, langkah berikutnya apa? Apa? Yang keras. Apa langkah berikutnya? An-nasikh wa mansukh. Dilihat dulu, duluan mana? Duluan dalil yang pertama atau yang kedua? Kalau ternyata duluan yang pertama, berarti yang pertama itu kemungkinan besar sudah dimansukh, diganti yang kedua. Kalau tidak memungkinkan, artinya apa? Langkah berikutnya, Ihsan. Apa? Lihat yang namanya tarjih. Paham ya? Langkah yang berikutnya tarjih. Kalau sudah enggak bisa dilihat nasikh mansukh, tarjih, mana yang rajih? Paham ya? Mana yang rajih ini ya? Paham ya? Kemudian kalau ternyata sudah enggak bisa lagi, enggak ditarjih juga enggak bisa, nasikh wa mansukh juga ketahuan, kemudian sinkron enggak bisa, tawakuf. Paham maksudnya ya? Itu urut-urutannya. Jadi tawakuf. Kalau enggak bisa disinkronkan, enggak bisa digabung,
Nah, langkah berikutnya dilihat duluan mana. Kan namanya dalil itu kan ada yang duluan, ada yang belakangan. Ya enggak? Nah, kalau yang duluan biasanya kalau sudah bertabrakan dengan yang belakangan, belakangan sebagai nasikhnya, yang duluan sampai mansukhnya sudah dihapus. Kalau enggak bisa tarjih, dirajihkan. Jangan-jangan ini ada yang lemah pendapatnya. Hindari yang lemah, ambil yang rajih. Kalau enggak bisa sama sekali, apa terakhir tadi Abdullah? Tawakuf. Kita enggak bisa menghukumi karena enggak jelas. Paham ya? Nah, itu sudah kita lewati semuanya. Kita lihat lagi, wa qad ikhtalafa usuliyun, dan sungguh ahlu usul mereka telah berselisih hal amr yaqtadil wujub awin nadab. Penting ini. Ahlu usul sendiri berselisih apakah perintah itu mengharuskan, mengharuskan wajib dikerjakan atau nadab atau sunnah saja. Wa fin nahyi, dan dalam masalah larangan hal yaqtadit tahrim awil karahah, kalau larangan apakah mengharuskan, diharamkan ataukah makruh saja. Kita lihat, idza lam yujad qarinatun tusriful amra 'anil wujub lan nadab au 'anil nadab ilal ibahah aidha. Ini kalau enggak ada qarinah. Apabila tidak dijumpai qarinah yang memalingkan perintah dari wajib menuju sunnah atau dari sunnah menuju ibahah, pembolehan. Paham belum? Wa kadzalika nahyu idza lam yujad qarinatun tusrifuhu 'anit tahrim ilal karahah. Seperti itu pula larangan apabila tidak ada qarinah, tidak ada tanda yang memalingkan dari pengharaman menuju pemakruhan, au anil karahah ilal ibahah, atau dari sesuatu yang makruh menuju al ibahah, pembolehan. Fa kalamuna fil amr al mujarrad wa nahyu al mujarrad. Penting ini. Jadi kalau antum dapat kaidah seperti ini, kata beliau, ucapan kami kalamuna fil amri al mujarrad, yaitu perintah yang murni tanpa ada qarinah. Apa? Perintah yang murni tanpa ada qarinah, kembali ke hukum asal. Al asl fil amrnya dulu alal wujub, itu perintah murni. Paham? An-nahyu al-mujarrad itu maksudnya larangan yang murni. Larangan yang murni bagaimana? Maksudnya enggak ada qarinah sama sekali. Berarti apa? Al-asl fin nahyi yadullu ala tahrim. Itu murni. Paham belum? Kalau ada qarinah sudah enggak murni lagi berarti. Paham belum? Ini pahami baik-baik ini ya. Kalau ada qarinah berarti tidak murni lagi. Berarti lihat qarinahnya. Contohnya apa contohnya? Kita dilarang jual beli ketika adzan Jumat, ya enggak? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Lihat itu, wa darul bai'. Kalau diseru untuk salat Jumat, maka segeralah kalian menuju zikir kepada Allah, masjid maksudnya salat, untuk salat Jumat tadi, wa darul bai', dan tinggalkanlah apa? Tinggalkanlah jual beli. Di situ perintah atau meninggalkan, wajib kita tinggalkan jual beli. Paham belum? Tapi setelahnya ada perintah lagi. Perintah setelah larangan. Dilarang jual beli, ya. Kemudian setelah selesai apa? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Kalau sudah selesai salat, nyebarlah kalian, kerjalah kalian. Nah, apakah harus kerja atau boleh enggak kerja? Boleh enggak kerja, namanya perintahnya ibahah, pembolehan, karena datang setelah larangan. Jadi kalau perintah datang setelah larangan itu biasanya itu perintah tersebut boleh dikerjakan, boleh enggak. Antum setelah salat Jumat, kerja lagi boleh enggak? Boleh. Enggak kerja? Ya enggak masalah. Paham ya? Itu paham belum ini? Ini penting sekali ya, itu terkadang penting sekali. Enggak bisa juga. Karena ada kaidah bahasanya al-amr ba'dal hadr yadul istihlalal mubah atau al-ibahah. Perintah setelah larangan itu menunjukkan pembolehan perintahnya itu. Wa idza ahlaltum fastadu, ya enggak? Gitu ya. Apabila kalian dah tahallul, selesai dari umroh atau haji, ritual selesai, maka berburulah kalian. Boleh berburu. Apakah wajib berburu? Tidak. Boleh berburu, boleh enggak? Paham belum? Karena datang setelah larangan itu loh. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Apa ayat yang larangannya itu, Abdurrahman? La taqtulus sayda wa antum hurum itu. Lafaznya gitu. Jangan kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian ihram. Kan larangan. Tapi setelah itu wa idza ahlaltum fastadu. Tapi kalau kalian sudah bertahallul, sudah selesai, maka berburulah kalian. Wajib enggak berburunya? Enggak wajib, mau berburu silahkan, enggak masalah itu loh. Paham belum? Jadi kaidahnya al-asl, al-amr ba'dan nahi. Paham ya? Perintah setelah larangan yadullu al-ibahah. Itu kaidahnya. Al-amr ba'dan nahi, perintah setelah larangan itu menunjukkan ibahah, pembolehan. Jadi enggak wajib dikerjakan. Paham belum? Antum setelah Jumatan apakah wajib kerja? Ya enggak, kalau sudah selesai ngapain kerja? Paham ya? Kan itu, sudah selesai. Tapi kalau mau kerja boleh enggak?
Ya enggak masalah. Boleh enggak? Enggak masalah. Nah, kita lihat sini. Kenapa? Ziarah kubur kenapa? Kalau ziarah kubur barakallahu fikum termasuk perkara yang diperbolehkan juga. Karena awal mulanya kan nasihul mansukh itu ya. Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarilah. Ini juga enggak wajib. Antum mau ziarah tafadhol silakan, enggak masalah. Paham ya? Karena ziarah kubur itu tujuannya apa sih? Untuk mengingat apa? Kematian. Seperti itu. Mafhum insyaallah? Ayo, berikutnya. Al-qaul awal, ini ucapan pertama yaitu kaidah yang pertama, annal asla fil amr al-wujub. Hukum asal perintah itu wajib untuk dikerjakan. Ini penting ini ya, jangan sampai disepelekan, ini sering muncul ini. Kenapa sih fungsi antum mempelajari ilmu usul di antaranya? Fungsinya apa di antaranya? Fungsinya nanti antum bisa beristidlal. Jadi jangan nyepelekan. Antum hafal Al-Qur'an boleh. Hafal As-Sunnah jelas. Tapi ketika antum enggak belajar usul itu jarang sekali yang bisa istidlal. Dia hafal, dalilnya mana? Enggak tahu. Dia hafalnya, tapi karena dia sudah belajar usul, tahu cabang-cabangnya, itu dia bisa dalilkan. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Sabar itu hukumnya apa? Wajib. Dalilnya mana? Enggak tahu. Al-Qur'an hafal dia. Al-Qur'an hafal. Kenapa dia bilang enggak tahu? Karena belum tahu cabang-cabangnya itu. Belum tahu usulnya tadi ya. Kalau tahu usulnya berarti ngambil ayat yang ada perintah untuk bersabar, ya enggak? Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru, ya enggak? Isbiru, perintah bukan? Perintah. Lah kok tahu kalau wajib dari mana? Kaidahnya al-asl fil amr yadul al-wujub. Selesai. Faham? Jadi ilmu usul ini pelengkap. Ilmu usul fikih pelengkap. Pelengkap apa? Agar orang yang sudah hafal dalil itu bisa berdalilkan dengan dalil yang sudah hafal. Paham belum? Jadi antum jangan mengandalkan hafalan tok, itu jangan. Hafal Al-Qur'an sudah selesai, As-Sunnah sudah selesai misalkan. Jangan mengandalkan itu tok. Kalau antum mengandalkan itu saja nanti sulit untuk berdalilkan. Terkadang antum jumpai orang yang hafalannya belum selesai, hafalan Al-Qur'annya belum selesai, hafalan As-Sunnah belum selesai. Tapi karena dia sudah sering berdalilkan, mengambil istidlal, mungkin belajar ilmu usul dan semisalnya, dia bisa berdalil seakan-akan hafal Al-Qur'an walaupun enggak hafal. Karena apa? Ilmu usul ini pelengkap, penyempurna. Jadi antum jangan sepelekan ya. Dan ilmu usul ini pentingnya ketika antum menjelaskan bisa menjabarkan. Bisa menjabarkan apa? Menjabarkan dalil. Nah, penjabaran dibutuhkan. Kalau antum misalkan suatu ketika dituntut muhadharah, sumber antum sedikit, 2 ayat 1 hadis misalkan. Kalau antum bisa ilmu usul, itu nanti bisa menjabarkan 1 jam. Menjabarkan sampai berapa? 1 jam bisa itu. 2 ayat 1 hadis, bayangkan itu. Kalau enggak percaya buktikan aja. Karena Anda sudah buktikan. Maksudnya ini loh. Maksudnya itu kalau sudah hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah diiringi dengan ilmu usul itu nanti akan semakin bagus pendalilannya. Paham ya? Nah, dalilnya mana kalau ibadah itu wajib? Apakah ada dalam Al-Qur'an al-ibadatu wajibatun? Ada enggak? Ibadah itu wajib. Mulai dari Al-Baqarah sampai Anas antum jumpai enggak akan jumpai. Lafaz al-ibadatu wajibatun ada enggak? Kalau ada tunjukkan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada enggak lafaz seperti itu? Enggak ada. Tapi kok tahu dari mana kalau ibadah itu wajib? Nah, kita cari ayat yang perintah untuk beribadah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Antum langsung ngambil ilmu usul. Wa'budu perintah bukan? Perintah. Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib, berarti ibadah itu wajib. Selesai. Paham belum? Itulah yang namanya apa? Hiasan-hiasan ilmu usul. Jadi ilmu usul itu sebenarnya bukan ilmu puncak, ilmu ghayah bukan, cuma ilmu alat namanya. Ilmu alat pelengkap. Jadi kalau orang hafal hadis, hafal Al-Qur'an, dilengkapi ilmu usul bagus itu loh. Paham belum? Ewa. Ini sekedar saran aja ya. Nah, dalam artian nanti antum yang rasakan antum sendiri, rasakan aja nanti. Kita lihat sini. Liqaulillah ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah itu berhati-hati akan ditimpa pada mereka fitnah, ujian, bala, petaka, bencana, au yusibahum adzabun alim, atau timpa pada mereka azab yang pedih. Ini ancaman bagi orang-orang yang menyelisih apa? Menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sudah datang perintah Allah dan Rasulnya, jangan mencari pilihan yang lainnya. Karena kalau dia mencari pilihan yang lain, dia divonis apa? Sesat dengan kesesatan yang nyata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim surat Ahzab, apa itu? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna
lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalalan mubina. Tidak selayaknya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara kemudian dia mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Paham ya? Enggak boleh. Harus sami'na wa ta'ana. Naam. Kita lihat lagi. Perhatikan kitabnya itu ya. Fahaddarallahu ta'ala al-mukhalifina amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah telah peringatkan orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ihdahatainil uqubatain. Bayangkan ini. Diperingatkan apa? Dari salah satu dua hukuman. Dua siksaan. Pertama, antusibam fitnah. Ditimpa pada mereka fitnah, hati-hati. Fitnah, ujian, bala, petaka, hati-hati. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa pada mereka azab yang pedih. Nah, hati-hati ini. Ini dua pilihan ini. Dalam artian dua apa? Dua peringatan. Faqalu falyahdhar alam huna lil amr. Wah, udah kita lewatin nahwunya. Falyahdhar lamul amr. Aslinya liyahdhar aslinya. Jadi lamul amr itu kalau setelahnya ada fa, itu antum sukun lamnya. Itu kaidah itu. Lamul amr yang antum pelajari dalam nahwu itu, lamul amr termasuk penasab atau penjazm? Penjazm. Lamul amr kan aslinya di kasrah. Litadhhab ya akhi, litarji, litangdur. Kalau kemasukan fa sebelumnya, sukun lamnya. Fal tangdur, fal taqrab, fal tadkhul, fal yahdhar. Paham ya? Itu kaidahnya. Jadi antum nanti kok ini kok lamul amr kok enggak di kasrah Ustaz? Ya jangan gagal paham. Enggak di kasrah karena sebelumnya ada apa? Fa. Faham maksudnya ini ya? Jadi pastikan sudah itu fal yahdhar. Tapi katanya majzum itu katanya, tapi kok di kasrah? Berarti enggak paham antum. Namanya. Di kasrahnya kenapa itu Isa? Litiqa istakinain, pertemuan dua sukun, aslinya fal yahdhar. Akhirnya fal yahdharil ladzina. Seperti itu ya, itu sedikit. Wal murad biha at-tahdid. Perhatikan sini. Fal yahdhar. Di sini perintah di sini yang diinginkan apa? Tahdid, ancaman. Hendaknya berhati-hati, itu ancaman. Nah, yukhalifuna amrih lam wa lam yakun yukhalifuna amrah. Bayangkan ini. Yukhalifuna an amrih, bukan yukhalifuna amrah. Enggak langsung pakai maf'ul bih. Kenapa? Kita lihat yakhrujuna an amrihi wa ta'atihi. Maksudnya itu yaitu orang-orang yang keluar dari apa? Perintahnya dan ketaatan kepadanya. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ini maknanya lebih mengena. Wa lihadza naqul, oleh karena ini kita katakan innal fi'la huna mudammanun ma'nal khuruj. Fi'il di sini, perbuatan di sini atau fi'il di sini, yukhalifun, fi'il itu mengandung di dalamnya makna khuruj, itu keluar dari ketaatan, keluar dari perintahnya. Wa kalimatu amrih amatun umum. Perhatikan ini. Taunya dari mana umum? Li'annaha mufradun mudhaf. Ingat-ingat, mufrad mudhaf itu menunjukkan umum enggak? Contohnya apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi. Nikmatun mufrad enggak? Mufrad. Mudhaf kepada lafzul jalalah Allah. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, apakah satu nikmat ada? Atau semua nikmat? Semua nikmat. Paham belum? Jadi ingat-ingat, mufrad mudhaf itu maknanya. Paham ya? Mufrad kalau dimudhafkan itu maknanya umum. Kita lihat lagi. Masya Allah, semuanya ketemu semuanya ya ternyata ya. Fata'um jami'a awamirhi, maka umum menyeluruh pada seluruh perintah-perintahnya, enggak boleh kita menyelisihinya. Anal insana muhaddadun ya, bahwasanya seorang itu diancam bi antusibahu fitnah, akan ditimpa padanya fitnah, au yusibahu al-adzabul alim, atau ditimpa padanya azab yang pedih idza khalafa amrallahi ta'ala, apabila menyelisih perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ancaman yang sangat berat, hati-hati. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani Abu Abdullah, kata beliau, at-tadri mal fitnah. Sekarang fitnah itu apa? Ditimpa pada mereka fitnah. Fitnah itu apa? Kita lihat ini, Imam Ahmad mengatakan, at-tadri mal fitnah. Apakah kamu tahu apa itu fitnah? Al-fitnatu asyirk. Fitnah di antaranya apa? Maknanya syirik. Naam, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ay syirkun. Paham belum? Jadi fitnah terkadang maknanya syirik. Jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Al-fitnah maknanya syirik. La'allahu idza radda ba'da qaulihi sallallahu alaihi wasallam an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zaygh fayahlik. Artinya apa? Bisa jadi apabila barakallahu fikum orang tersebut menolak sebagian ucapan Rasulullah SAW, kemudian ada sesuatu tertancap di
hatinya sesuatu minaz zaik berupa penyelewengan atau penyakit, fayahlik, misalnya dia akan binasa. Paham belum? Nah, ini la'allahu ini tawakku, khawatir, jangan-jangan. Paham ya? Nah, jangan-jangan apabila ada orang, bisa jadi seperti itu kan, jangan-jangan kecemasan, khawatir apabila apa? Apabila orang itu menolak sebagian ucapan Rasulullah SAW, kemudian apa? Ada sesuatu penyakit yang menancap di hatinya, fayahlik, dia akan binasa. Mohon salam Abdul Aziz. Naam. Jadi fitnah maknanya apa di sini? Khalid? Syirk. Wal fitnatu fil haqiqah a'am mimma qala Imam Ahmad rahimahullah taala. Ini benar. Fitnah itu secara hakikatnya, secara realita kenyataannya itu lebih umum daripada apa yang diucapkan Imam Ahmad rahimahullah. Lakin Imam Ahmad dzakara a'laha wa atammaha wa a'dhamaha. Wa huwa syirk. Akan tapi Imam Ahmad di sini menyebutkan yang paling tingginya, yang paling besarnya, yang paling agungnya itu syirik. Fitnah yang paling agung apa? Syirik. Karena syirik ini bisa menghancurkan semua apa? Semua amalan kalau syiriknya akbar. Wa illa faqad takunul fitnatu duna syirk. Kata beliau, jika tidak demikian, bisa jadi yang namanya fitnah itu maknanya selain syirik, dibawa kesyirikan. Qad yahsulu lil insan ma yasrifu an dzikrillah azza wa jalla wa yughfil qalbah an dzikrihi wa hadhihi fitnah. Karena terkadang timbul pada seorang itu, muncul pada seorang itu sesuatu yang bisa memalingkan dia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalaikan hati dia dari mengingatnya. Wa hadhihi fitnah, ini fitnah juga. Jadi orang kalau sudah lalai dari mengingat Allah taala itu fitnah, walaupun bukan syirik. Paham ya? Jadi makna fitnah ternyata lebih umum. Makna fitnah lebih apa maknanya? Lebih umum. Wa hadhil 'uqubah syadidatun, ini hukuman yang sangat dahsyat. A'ni 'uqubatus syirki wal ma'asi, hukuman bagi kesyirikan dan juga kemaksiatan. Fahiya fil haqiqah, maka dia secara hakikatnya liman kana 'aqilan asyad minal 'uqubah al-hissiyah. Maksudnya itu lebih parah, lebih besar. Nah, barakallahu fikum, bagi orang yang berakal itu tahu ya, bahwasanya hukuman tersebut asyad, lebih dahsyat daripada hukuman hissiyah. Apa hukuman hissiyah? Hukuman secara badan, nampak. Oh ya, jadi hukuman kalau udah sakit hatinya, penyelewengan pada hati lebih parah daripada sakit badannya gitu maksudnya. Paham ya? Kalau sakit badannya mungkin masih bisa beribadah, ya enggak? Sakit badannya, flu, pilek, panu misalkan, paham ya? Kudis, kades. Ya, kudis atau yang semisalnya itu. Nah, barakallahu fikum, itu kan penyakit badan. Kalau hatinya selamat, dia masih bisa apa? Selamat itu loh. Tapi kalau hatinya yang mati, hatinya kena penyakit, walaupun badannya sehat, selamat enggak dia? Enggak selamat. Itu maksudnya. Maksudnya beliau ini bagi orang yang berakal akan paham. Kalau sudah rusak hatinya, terkena penyakit hatinya, hatinya menyeleweng, itu justru apa? Lebih dahsyat hukumannya dibanding apa? Hukuman hissiyah, hukuman badan itu loh. Kalau badannya sakit mungkin masih bisa apa? Aktivitas sesuai dengan as-sunnah karena hatinya masih selamat. Tapi kalau hati yang rusak walaupun dia sehat, bugar, dia enggak bisa apa-apa. Nah, kita lihat di sini. Wa dzalika li anna hadhil 'uqubata tuaddi ila khasaratid dunya wal akhirah. Yang demikian itu dikarenakan hukuman ini, nah barakallahu fikum, menghantarkan kepada kerugian dunia dan akhirat. Bayangkan, rugi dunia, rugi akhiratnya. Yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dzunubihim. Jika mereka berpaling, ketahuilah hanya saja Allah Ta'ala ingin menimpakan kepada mereka sebagian dosa-dosa mereka, menghukum mereka. Paham ya? Menyiksa mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran nas la fasiqun. Karena sesungguhnya kebanyakan manusia mereka itu fasik. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, perhatikan lagi. Ammal adabul alim, apa sekarang adabul alim? Ditimpa pada mereka adab yang pedih. Fa dhahiruhu annahu adabun mu'lim. Dohirnya adalah adab yang mu'lim, yang menyakitkan. Imma fid dunya, imma di dunia, wa imma fil akhirah, imma di akhirat. Intinya bagaimana barakallahu fikum? Intinya kalau hati yang rusak, hati yang berpenyakit yang rusak, itu walaupun badannya sehat, dia akan sengsara dunia dan akhiratnya. Tapi kalau badannya yang sehat, badannya sakit, tapi hatinya suci, hatinya bersih, hatinya sehat, paham ya? Itu dia akan selamat karena dia masih berada pada kebaikan, karena hatinya masih selamat. Paham ya? Oleh karena itu ketika Imam Syaukani menjelaskan mengenai al-qalbu as-salim, ingat-ingat al-qalbu as-salim, dinukil dalam kitab apa itu? Fathul Qadir, syarah terhadap tafsir Al-Qur'an itu. Al-Imam Syaukani mengatakan al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasyirki
al-khali minal bid'ati al-mutmainnu ila sunnah. Itu hati yang selamat. Ketika beliau menafsirkan, menukilkan dari kalangan ahli tafsir, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadapkan diri di hadapan Allah Taala dengan hati yang selamat. Imam Syaukani menjelaskan apa itu hati yang selamat. Al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasyirki al-khali minal bid'ati al-mutmainnu ila sunnah. Hati yang selamat itu adalah yang selamat dari kesyirikan, kosong dari perkara bid'ah, tenang dengan as-sunnah. Itu hati yang selamat. Paham insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Ad-dalil tsani, dalil yang kedua, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma amara ashabah fi ghazwatil Hudaybiyah. Perhatikan baik ini ya. Dalil yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW ketika merintahkan para sahabatnya di perang Hudaybiyah, ma'ruf ya, perang Hudaybiyah ma'ruf ya, an yanharu wa yuhillu atau yahillu tawaqqafu radhiyallahu anhum. Ayo. Jadi Rasulullah SAW pada perang Hudaybiyah tersebut, Rasulullah pernah memerintahkan para sahabatnya agar mereka itu melakukan sembelihan dan juga bertahallul. Nah, dalam artian perintah tersebut bagaimana yang mereka tanggapi? Tawaqqafu radhiyallahu anhum, kemudian mereka langsung terdiam, berhenti. Lakinnana na'lam, akan tapi kita tahu annahum lam yatawaqqafu isyanan. Perhatikan, ketika disuruh mereka enggak mengerjakan. Tapi ketika mereka tidak mengerjakan tersebut bukan karena apa? Maksiat. Bukan karena apa? Bukan karena maksiat. Kita lihat, walakinnahum tawaqqafu intidharan li amrin yahdus. Ini, bayangkan. Kenapa mereka berhenti enggak mengerjakan? Karena mereka masih menunggu perkara yang akan muncul setelahnya. Paham ya? Perkaranya apa gitu setelahnya? La'allal amra yunsakh. Karena bisa jadi perkaranya atau perintahnya apa? Bisa jadi perintahnya itu dihapus dulu. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'mur bisyai' tsumma yuraja' fi. Karena Rasulullah SAW terkadang, perhatikan ya, terkadang Rasulullah itu merintahkan suatu perintah, tapi setelah itu tarajuk beliau. Paham ya? Tarajuk kan dihapus perintahnya. Ya kan? Seperti larangan tadi. Dulu kan dilarang ziarah kubur. Setelah itu ternyata diperintahkan, diperbolehkan. Berarti menunjukkan terkadang seperti itu syariat. Wa yad'ul amral awwal ila amrin tsani, dan meninggalkan perintah yang pertama menuju perintah yang kedua. Karena yang pertama mansukh, yang kedua nasikh. Kama waqa'a fi ghazwati Khaybar. Penting ini, sebagaimana yang terjadi pada tragedi perang Khaybar. Hina ra'al qudur taghli bil lahm, yaitu ketika melihat periuk-periuk atau kendil-kendil yang apa? Yang barakallahu fikum digunakan untuk masak daging. Paham ya? Merebus daging hingga mendidih itu ya. Naam, kita lihat. Faqala madza? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apa ini?" Qalu ya Rasulullah, hadhihi humur. Wahai Rasulullah, ini daging apa? Humur. Daging apa? Daging keledai. Daging apa handalah? Keledai atau kedelai? Keledai. Nah, ini daging keledai. Fa amara an takfa al-qudur. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar menumpahkan bejana-bejana tadi, menumpahkan apa? Kendil-kendil tadi itu atau panci-panci tadi itu, periuk-periuk tadi, tumpahkan. Wa an barakallahu fikum wa an apa itu? Wa an taksir, dan merintahkan agar apa? Dipecah. Paham ya? Dipecah, dihancurkan. Faqalu ya Rasulullah au naghsiluha. Ya Rasulullah, apakah boleh kita mencuci saja, enggak perlu dipecahkan, tapi dicuci aja. Akhirnya Rasulullah mengatakan qala ighsiluha, cuci aja. Berarti menunjukkan apa? Perintah yang pertama yang awal mulanya disuruh menuang, ya, dituang semua kemudian dipecahkan, ternyata apa? Dihapus dengan cukup dicuci saja. Paham ya? Karena himar keledai itu hukumnya haram. Kalau yang keledai yang bagaimana? Yang piaraan, himar ahli namanya. Yang halal itu namanya himar apa? Wahsy. Yaitu keledai yang liar. Nah, barakallahu fikum. Ewa. Antum tahu keledai enggak antum? Enggak pernah lihat kan? Ya, biasanya di Bunbin itu biasanya ada. Cuman kadang enggak ada juga karena keledai ini kebanyakan di Arab sana banyak sekali. Keledai itu apa sih keledai itu? Ya benar ya, mantap, kayak apa bentuknya?
Kayak kuda, cuma agak pendek dia. Paham ya? Agak pendek. Itu kalau di Yaman sana ma'ruf, terkenal di Arab sana ya. Suaranya suara yang paling jelek suara keledai tadi itu. Paham ya? Mungkin antum sering antum lihat apa selain keledai? Kedelai. Kalau kedelai banyak kan? Kalau keledai ini hewan. Paham ya? Haram kalau bukan apa? Keledai hukumnya apa tadi? Haram kalau bukan yang liar, kalau bukan yang wahsy. Yang wahsy halal. Nah, kita lihat di sini. Fahuna nasal hukm al-awwal ila hukm akhar. Masyaallah. Di sini barakallahu fikum nusikha hukm al-awwal, yang hukum pertama dihapus, ila hukm akhar, menuju ke hukum yang lain, wa huwa al-amr bil ghusl, perintah untuk mencuci saja, enggak perlu dipecahkan, enggak perlu dihancurkan. Fas-sahabah radhiyallahu anhum lamma umiru bin nahr wal hil, maka Rasulullah SAW ketika merintahkan para sahabat agar mereka melakukan sembelihan dan juga tahallul, wa kanu qad ja'u minal Madinah wa wasalu ila qurbi Makkah, padahal waktu itu mereka sudah datang dari Madinah, sudah sampai mendekati Mekah, yaitu tempat namanya Hudaybiyah, wa hum alfun wa arba'miyah. Bayangkan, enggak sembarangan. 1.400 orang, enggak sembarangan. 1.400 orang ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, 1.400 orang itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahum hadiyuhum, bersamaan mereka sudah ada hadi. Apa hadi? Hewan sembelihan. Kalau zaman sekarang kenapa enggak perlu bawa hewan sendiri? Lah ngapain bawain sini, banyak orang jual sana. Antum ke daerah Indonesia bawa hadiyun, ketika antum haji misalkan bawa kambing itu yang malah menu-menuin pesawat nanti. Paham ya? Sekarang itu sana banyak orang jual hadiyun di sana itu. Hewan-hewan itu udah ada yang jual, ya kan? Antum pernah ke sana kan? Pernah dulu ya? Tapi ngelihat enggak tempat-tempatnya jualan itu? Ada di sana. Ikhwah banyak cerita. Jadi sana itu sekarang hadiyun itu banyak yang jual di sana. Nah, paham ya? Banyak yang jual. Kalau antum bawa dari Indonesia, gimana kira-kira? Nanti di atas pesawat ngembek-ngembek terus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi memang ini kita kembali ke masa lalu, dalam artian dahulu bagaimana mereka membawa gitu. Karena enggak ada yang jualan waktu itu. Bawa gitu loh. Untuk kalau seandainya perkara yang wajib dilanggar itu kan nyembelih nanti. Dam benda. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Naam barakallahu fikum, jumlahnya berapa tadi? 1.400 orang bersama Rasulullah, wa ma'ahum hadihum wa hum aulan nas bil bait, padahal mereka ini orang-orang yang paling pantas untuk beribadah di Baitul Haram tersebut. Yaqulun labbaika Allahumma labbaik, labbaika Allahumma labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu. Summa yamna'una an Makkah, bayangkan, summa yumna'una an Makkah, kemudian mereka dilarang masuk Mekah, dilarang itu ya. Nah barakallahu fikum, Allah musta'an. Padahal larangan tersebut posisinya, nah ini kan aslinya dikenal dengan Ghazwah Hudaybiyah ya. Sebenarnya, nah barakallahu fikum, mereka masih berkuasa orang kafir Quraisy di Mekah saat itu. Paham ya? Nah, tapi posisinya ketika dilarang seperti ini karena ada hikmah di balik itu, Rasulullah nurut. Paham ya? Kalau mau umrah tahun depan, itu pun jumlahnya sekian-sekian, enggak boleh bawa senjata, macam-macam syaratnya. Nah, kita lihat, la syakka an hadza sayakunu syadidan jiddan 'ala nufus. Yang namanya sudah datang dekat Mekah, mau masuk Mekah dilarang, rasanya bagaimana coba? Jiwa itu rasanya berat sekali. Bisa dikatakan aslinya dongkol loh, berat sekali nih. Kok udah deket kok dilarang gitu loh. Nah, walihana nam talaka as-sahabah radhiyallahu anhum raja'an an yusakhul al-hukm. Nah, oleh karena ini para sahabat pun nah barakallahu fikum, berharap sekali agar hukum itu dihapus. Nah, barakallahu fikum. Karena udah jauh-jauh kemudian posisinya seperti itu. Nah barakallahu fikum, kalau dipecahkan bejana-bejananya atau tadi kendil-kendil periuk kan enggak bisa untuk kegiatan yang lain itu istilahnya ya. Akhirnya dihapus, cukup dicuci saja. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Salamah radhiyallahu anha mughdiban. Suatu ketika Rasulullah pernah masuk ke dalam rumahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam keadaan marah. Wa kanat Ummu Salamah min dahatin nisa. Saat itu, nah barakallahu fikum, Ummu Salamah termasuk dari kalangan wanita yang cerdas juga. Aqilatan hakimatan, orang wanita yang berakal dan bijaksana. Faqalat malak, kemudian Aisyah barakallahu fikum, Ummu Salamah mengatakan, malak, kenapa kamu? Ini ma'ruf ya, kalau di Yaman sana bilang malak ya akhi, malak itu jangan, malak itu artinya harta, itu bukan. Malun mengharta, tapi kalau malak ya akhi itu maksudnya antum kenapa gitu loh. Malak itu maksudnya antum kenapa gitu. Nah ini Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, malak kenapa? Fa akhbirha. Nah, fa akhbaraha, akhirnya Rasulullah mengkabarkan kepada Ummu Salamah, qalat ya Rasulullah aturidu an yahliqu, ya Rasulullah apakah mereka ingin cukur? Qala na'am, iya.
Faqalat ukhruj. Kemudian Ummu Salamah mengatakan keluarlah. Wad'ul hallaq. Panggillah tukang syukur. Hallaq tukang syukur. Ngerti kan ya? Hallaq tukang apa? Tukang syukur. Ini dikarenakan hallaq karena suka nyukur terus. Kalau cuma sekali dua kali apa nyukurnya? Halik namanya. Hallaq karena suka nyukur terus. Sighah mubalaghah. Kadzdzab suka berdusta. Hallaq tukang syukur. Paham ya? Hah? Faham maksudnya? Ayo wahlik ra'sak dan syukurlah rambutmu. Nah, bukan kepalamu. Kalau antum ra'sun kepala tapi ngartikannya ini rambut sini. Dan syukurlah kepalamu enggak tepat. Kepala dicukur bagaimana coba? Kepala yang cukur. Yang dicukur rambutnya atau kepalanya? Ya? Rambutnya. Dan cukurlah kepalamu. Itu enggak tepat ya. Dan cukurlah rambutmu. Fa fa'ala akhirnya Rasulullah pun melakukannya. Falamma ra'awhu qad halaqa kada yaqtul ba'dhum ba'dha. Ini bayangkan. Tatkala mereka melihat, nah barakallahu fikum, sudah dicukur, hampir-hampir sebagian mereka itu apa? Saling bunuh-bunuh. Yatadafa'una 'indal halaq. Mereka saling apa? Barakallahu fikum mendatangi apa? Mendatangi mereka intinya saling kelahi lah di situ, ribut. Nah, di sisi apa? Di sisi tukang syukur tadi itu. Li'annahum ra'aw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahiduhu yaf'al. Karena mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan bahwa Rasulullah sudah cukur rambut. Fa'alimu anna an-naskha al-an ghairu mungkin. Maka mereka mengetahui bahwasanya penghapusan sekarang sudah enggak mungkin lagi. Karena apa? Karena sudah dicukur, sudah tahallul. Fa hadha yadullu ala anna al-amra lil wujub wa illa lama ghadibar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya perintah itu wajib. Jika tidak demikian, niscaya Rasulullah enggak marah saat itu. Paham ya? Karena Rasulullah marah kan waktu itu ketika melihat mereka enggak cukur, akhirnya Rasulullah yang marah, akhirnya Rasulullah yang cukur duluan. Setelah melihat mereka sudah enggak ada lagi harapan untuk dihapus. Ternyata sudah memang itu perintah yang hukum asalnya menunjukkan wajib. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.